Mati ya kalau aku ini? Enggak, ada. Ayo, Sa. Sekarang kah? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Vego yang beranggotakan Arif, Hafiz, Algi, Aldo, dan Elsa akan memperkenalkan game kami yang bernama Dinoran. Dinoran merupakan game yang kami bentuk dengan mengusung genre adventure platformer. Dinoran menghadirkan nuansa petualangan seru di dalam sebuah labirin di mana pemain harus menemukan garis finish yang tersembunyi. Di sepanjang perjalanan, terdapat berbagai Easter egg menarik untuk ditemukan. Pemain juga akan menghadapi musuh yang tersebar di seluruh peta. Setiap area memiliki jenis musuh dan tantangan yang berbeda, menyesuaikan dengan lingkungannya. Lingkungan permainan meliputi ground, yang merupakan area berbukit di permukaan, lalu ada cave, gua penuh misteri, ada lava area, lingkungan berbahaya dengan lahar panas, dan yang terakhir, the void, area paling bawah yang gelap dan menantang. Berikutnya akan dilanjutkan Aldo. Ide awal game kami yaitu dari Dinocrom, tetapi menurut kami game tersebut terlalu mudah, kemudian kita ubah menjadi seperti Super Mario yang platformer, tapi di sini kita kembangkan lagi dengan tidak menggunakan sistem level, tetapi kami kembangkan dengan sebuah maze atau labirin dengan map yang sangat masif, yang di dalamnya terdapat beberapa obstacle dan enemy. Obstacle dan enemy akan dijelaskan oleh Algi. Hidup nggak kameraku? Hidup. Elemen yang ada dalam game kami yaitu yang pertama Dino. Dino merupakan main karakter yang dapat digunakan oleh pengguna dan digerakkan oleh pengguna. Yang kedua yaitu obstacle. Obstacle yang pertama yaitu Goblin. Goblin merupakan obstacle yang dapat menembakkan peluru, dan jika terkena player maka player akan mendapatkan pengurangan nyawa. Obstacle yang kedua yaitu Spike. Spike merupakan obstacle yang statis, yang jika terkena atau terinjak oleh player maka nyawa player tersebut akan berkurang. Dan obstacle yang ketiga yaitu Spider. Spider merupakan obstacle yang bergerak secara dinamis, dan jika terkena maka akan mendapatkan pengurangan nyawa. Yang ketiga yaitu Portal. Portal ini merupakan pintu untuk berpindah tempat dari satu map ke map lainnya. Dan yang terakhir yaitu Koin. Koin merupakan koin berfungsi untuk menambah poin pada game. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Arif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Farizal. Saya akan menjelaskan tentang mekanik yang ada di dalam game. Jadi player itu bergerak menggunakan WASD, dan laba-laba itu movementnya, pergerakannya bergerak secara statis kanan dan kiri, dan terdapat checkpoint di beberapa area map. Kemudian ada map kedua yaitu cave. Cave ini rencana kita itu dibuat sebagai level tahapan kedua, dan tahapan ketiga itu ada lava area di area sebelah sini, dan bawah lagi itu bagian sebelah sini ada the void, yang dimana area tersebut paling gelap. Lalu dalam game kami ini ada finish line. Finish line tersebut itu bisa
bisa di live finish line tersebut itu macam-macam tempatnya. Jadi dalam game kita ini nggak ada satu finish, tapi ada banyak finish. Finish itu macam-macam, ada yang finish cepat, paling mudah, atau finish yang paling bawah. Tapi tempatnya semuanya kita buat secara tersembunyi. Lalu di bagian sini itu ada yang namanya Easter egg. Jadi jika player menemukan portal rahasia, kemudian ia akan langsung menuju ke area sini. Jadi map kami itu kira-kira sebesar ini, yang rencananya akan kami buat sampai bawah sini. Selanjutnya akan dijelaskan untuk kode dan logik akan dijelaskan oleh Mas Hafiz. Baik, saya Ainun Hafiz. Di sini perkenankan untuk sedikit menjelaskan kode yang berkaitan dengan elemen-elemen UI yang ada di game ini. Sebelumnya, sebentar, perkenankan saya untuk share screen. Nah, pertama-tama dimulai dari player, di mana player sendiri memiliki beberapa script. Ada player movement, player death, dan player health. Ini yang mempengaruhi di mekanik dalam game. Dari player movement sendiri, berikut kodenya, di mana di line ini yang mengatur bagaimana player akan digerakkan, seperti A untuk ke kanan, D untuk A untuk ke kiri, D untuk ke kanan, dan W-nya untuk lompat. Lalu setelahnya untuk penampilan atau hati, nyawa dari player, di sini menggunakan player HUD sprite-nya ada di script ini, di mana menggunakan fungsi if else yang di sini akan menghitung pengurangan dari nyawa tersebut jika mengenai hazard, jadi obstacle-nya seperti enemy atau spike atau enemy shooternya. Lalu ada enemy movement di sini, di mana ini kode yang mengatur enemy untuk yang berbentuk laba-laba ini, yang dia bekerja secara kanan kiri. Untuk enemy-nya sendiri di sini kami menggunakan model seperti objek kosong, left point dan right point, yang dimana ini bisa digunakan untuk mengatur seberapa jauh enemy itu akan bergerak. Jadi ini kami gunakan untuk variasi yang akan diletakkan di map-map nanti ke bawahnya. Jadi ada yang jaraknya dia dekat, ada yang jauh. Dan di sini untuk movingnya, dan ini yang mengatur bagaimana musuh itu akan mendeteksi ada right point dan ada left point-nya. Lalu lanjut ke canon left. Canon left ini sebenarnya karena awalnya kami akan menggunakan enemy-nya berbentuk cannon, tapi yang di sini sekarang kami implementasikan dengan goblin. Ya, ini anggaplah ini adalah enemy shooter-nya. Ini kami gunakan, kami atur, kami set up dengan cara ini enemy. Lalu ada bullet atau peluru, bulletnya ini yang diatur, dia bisa diatur untuk letaknya, dan di sini ada fire point-nya yang dia akan mengatur mulai dari mana peluru ini akan ditembakkan. Dan ini enemy ini akan mendeteksi pemain dari kiri atau dari kanan. Kebetulan
kode yang baru ada dari kiri. Nantinya kami akan menggunakan yang kanan juga, jadi ada variasi untuk ke kiri dan ke kanannya. Dan di sini juga ada fire rate, kecepatan tembakannya yang itu bisa nanti kami atur sesuai kesulitan atau bisa kami variasikan di map-map bawahnya. Dan ada detection range, ini yang mendeteksi di mana player itu akan men-trigger tembakan dari enemy shooternya. Di sini ada pengaturan dari waktunya menembak. Lalu di line ini ada pada range, jarak di mana player itu terdeteksi. Lalu selanjutnya ke portal. Untuk portalnya, fungsi portal kami menggunakan fungsi if, mana nanti ada destinasi portalnya diatur melalui script ini. Checkpoint sendiri ini untuk menyimpan bagaimana nanti game akan tersimpan, titik dari player itu akan tersimpan. Di sini kami gunakan checkpoint dalam bentuk kayu ini untuk sementara ini. Jadi nanti ketika player sudah melewati checkpoint dan kehilangan nyawa, maka player akan kembali ke titik checkpoint. Selanjutnya untuk mekanisme game overnya itu disimpan di script ini, game over manager, yang mana ini juga nanti akan memanggil animasi dari game overnya. Ini untuk handlingnya, untuk handling dari game over transisinya. Lalu untuk keseluruhan mekanisme game overnya lebih banyak ada di player dead. Kami bisa di sini memanggil di hazard player. Jadi untuk untuk spike, seperti spike sendiri yang ada di sini itu dia tidak ada script, jadi kami cuma menggunakan hazard player. Tapi seperti enemy, ini ada enemy shooter, dari baletnya kami ada scriptnya. Lalu di enemy yang bergerak kanan kiri, yang laba-laba ini juga kami mengatur dari script di sini juga. On trigger, jadi ketika menabrak yang termasuk dalam hazard player itu akan menghilangkan nyawa dari player. Sini lalu player health juga mengatur di mana nyawanya itu nanti akan berkurang. Dan ketika nyawanya habis, dia kembali ke titik awal jika belum menyentuh checkpoint, atau kembali ke checkpoint terakhir yang sudah dilewati oleh player, dia akan di reset. Dia akan di reset nyawanya, dia kembali ke 3. Untuk lebih lanjutnya nanti kemungkinan ada mekanisme bahwa di game ini itu ada mungkin beberapa item yang akan memberikan nyawa tambahan. Itu mungkin gambaran kedepannya kami, insya Allah akan kami kembangkan sampai ke situ. Dan ada koin di sini, kebetulan untuk koin belum terimplementasi dari kodenya dan dari mekaniknya, tapi ini secepatnya akan kami kerjakan dulu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari kode, dan cukup sekian penjelasan dari kami kelompok Voigo. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, kami mohon masukannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak perlu kita mainin sekarang aja deh, biar nggak 2 kali aku. Albo? Ini untuk gameplaynya dimainin sekarang aja ya, Mas?
Tapi udah ke-record belum, Po? Udah. Aman. Fix. Oh Fix, ya. fix. Oh, aku screen record lagi ya. Screen record, share screen. Oke. Jadi untuk tampilan awal dari game kami itu seperti ini. Yang pertama itu ada goblin yang menembak. Ya. Untuk animasi matian seperti ini. Kalau kembali ke posisi awal terakhir checkpoint. Kemudian ada checkpoint di sini. Player mencoba untuk mati, maka kembali ke checkpoint tadi. Kemudian ada portal lagi di sini yang menuju ke awal player muncul. Portal yang menuju ke daerah 2. Oke. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.